Halo semua. Perkenalkan gua Putu. Gua akan ngajarin tutor pada hari ini. Untuk yang UTS ini maksudnya dengan mata kuliahnya ini TRK ya, Teknik Reaksi Kimia. Kita langsung aja masuk ke dalam persoalan yang akan kita lakukan. Ini kita langsung ke soal pertama, itu ada reaksi fase cair X menjadi Y yang diketahui berorde 2 dilangsungkan dalam dua reaktor CSTR yang disusun seri. Dari kalimat ini ada kata-kata yang penting, kita harus garis bawahi atau ya highlight atau apapun gitu ya. Fase cair, terus berorde 2, kemudian dilangsungkan dalam dua reaktor CSTR. Setipe berarti volumenya sama, dan ya kita anggap pengaduk dan sebagainya juga sama. Disusun seri, sehingga dihasilkan konversi total 93%. Kalau kalian bayangkan seperti ini ada masukan, kemudian nanti akan dikeluarkan, dan akan lanjut dan sampai konversi 93%. Kemudian jika sebuah CSTR dengan volume yang sama diserikan lagi, jadi ini intinya ini ada CSTR lagi, volume sama dengan yang ini gitu ya. Terus habis itu nanti dimasukin ke sini, nanti yang ditanya kemudian berapa konversinya jika konversi yang kalau misalnya tiga reaktor dan satu lagi laju ada volumetriknya kondisi 2 itu sama dengan 0,75 Q1. Nah, ini data-data yang kita ketahui dari soal. Ini karena kita tidak tahu, sebenarnya kan kita tidak tahu FA0, terus habis itu tidak tahu CA0, kemudian tidak tahu Ki. Ini kan tidak ada ya di dalam persoalan ini. Yang kita lakukan adalah bagaimana cara menyelesaikannya, yaitu dengan menggunakan ini dia. Kita menggunakan yang namanya grafik. Grafik ini caranya, kenapa, dan sekarang ini kita akan menggunakan second order reaction. Kenapa ini second order reaction? Karena soal yang telah ditulis itu menggunakan orde 2. Jadi kita pakai grafik yang seperti ini. Kemudian, bagaimana cara kita membaca grafik ini? Mungkin kalian sudah pada tahu, diajarkan di teknik reaksi kimia. Ini yang kita, kalau yang ini itu untuk mengetahui bagaimana kalau sejumlah reaksi atau sejumlah reaktor, mohon maaf, sebuah reaktor itu akan disandingkan dibandingkan dengan PFR. Dan kita tidak perlu ini untuk persoalan. Nah, yang kita butuhkan adalah yang ini aja. Mengapa hanya ini? Kita tahu konversi. Karena kita tahu konversi awalnya, kita bisa tahu bahwa 1 min X itu sama dengan 1 min 0,93. Itu sama dengan 0,07. Nah, ini adalah data pertama kita dengan dua reaktor. Dengan dua reaktor ini dengan 0,07. Di mana letaknya 0,07 itu adalah di sini. Ini adalah garis merah yang gua gambarin. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari data yang lain, bagaimana caranya? Kita punya data lain. Itu dua reaktor di dalam persoalan kita, data yang diketahui. Nah, kalau dua reaktor, berarti yang kita gunakan adalah yang ini, garis yang ini. Oke? Dan seterusnya ke bawah itu. Nah, dengan perpotongan garis antara ini dengan ini, garis merah dengan garis hitam, yang akan kita temukan adalah suatu perpotongan di sini. Yang gua buletin warna hitam. Nah, yang dibuletin warna hitam itu adalah pertama kita bisa ketahui dari ke arah kiri, itu adalah perbandingannya ini. Kita tidak perlu itu karena kita tidak mengubah dari reaktor seri menjadi reaktor PFR. Dan yang kita lakukan adalah hanya mencari nilai ini saja, KCA0 tau. KCA0 tau ini akan didekati saja untuk mempermudah perhitungan, itu adalah di 50, yang gua garis warna biru muda. Nah, maka kita tahu bahwa KCA0 tau dari data yang diketahui itu sama dengan 50. Yang sekarang kita lakukan adalah bagaimana memanfaatkan data ini. Nah, kita
melakukan saja namanya yaitu perbandingan, di mana nanti kita harus membandingkan KCA0 tau 1 per KCA0 tau 2. Nah, terus kita jabarin saja. Ini KCA0 tau 1-nya, ini akan menjadi KCA0 N1 tau 1. Kita ketahui bahwa tau sama dengan V per Q, maka ini nanti akan menjadi V1 per Q1 per KCA0 N2 V2 per Q2. Yang kita tahu bahwa dari persoalan ini, V akan sama, karena reaktornya tadi dibilangnya sama. Kemudian CA0-nya akan sama, K-nya akan sama, karena laju reaksinya akan sama. Sehingga yang kita perhitungkan di sini hanyalah yang ini saja, N1 dan Q1, dan N2 dan Q2. Itu akan menjadi sebuah perbandingan kita. Nah, kita memakai warna hitam lagi. Ini N1, 1 per Q1. Jadi intinya ini kayak gini aja, langsung ditulis saja. Dari yang diketahui, ini N1, kondisi pertama itu ada 2 reaktor, 1 per Q1. Oke, per N2. N2-nya itu adalah 3 reaktor, kondisi yang kita ingin cari, terus dikali dengan 1 per Q2 tadi adalah sama dengan 0,75 Q1. Yang akan kita peroleh adalah 0,75 Q1. Kita bisa coret ini, maka akan dihasilkan 2 per 3 per 0,75. Oke, di mana nanti kita punya perbandingan KCA0 tau 1 per KCA0 tau 2. Itu sama dengan kita langsung saja adalah 1,5 per 3. Ya, 1,5 per 3. Nah, dari perbandingan ini kita bisa tahu bahwa KCA0 tau 1 ini kan 50 awalnya. Ini sama dengan 50 per KCA0 tau 2. Dari sini kita bisa tahu bahwa KCA0 tau 2 itu sama dengan 50 kali 3 adalah 150, 150 dibagi 1,5 itu akan sama dengan 100. Nah, ini kita masuk ke grafik. Kita masukkan ke grafik tadi, itu adalah yang ini, yang garis warna hijau. Garis warna hijau ini kita harus sandingkan dengan N sama dengan 3, karena kita kondisinya sekarang adalah 3. Reaktornya ada 3. Kemudian setelah itu terdapat perpotongan di sini. Oke, terdapat perpotongan di sini, kita akan tarik garis ke bawah. Yang akan kita temukan adalah 1 min X A2, kondisi 2, di mana ini adalah 0,03. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa dari sini gua langsung ke sini aja. Ini 1 min 1 min XA itu sama dengan 0,03. Maka XA-nya, XA2 yang sekarang yang kita ingin temukan adalah 0,97 atau sama dengan 97%. Ini adalah jawaban yang nomor 1. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2, di mana soal nomor 2 ini kita memiliki sebuah persoalan reaksi menggunakan fasa gas. Oke, A plus B jadi 3C, itu dilangsungkan dalam reaktor batch, isotermal dan isobar. Kemudian mula-mula terdapat CA0 10 molar, CB0 5 molar, dan inert sebesar 25%. Dan data laju reaksi senyawa A terhadap konversinya ditampilkan dalam tabel 1. Kita lihat berikut ini. Hitung waktu reaksi yang dibutuhkan supaya konversi A sama dengan 80%. Dari soal ini dapat diketahui bahwa reaksi ini memang fasa gas, sudah semua, terus ada inert sebesar 25%.
Nah, dan yang kita ketahui bahwa ini kita memiliki data di dalam tabel ini, di mana semua sudah dalam tanda kutip ini sudah terhitung semua, di mana inat akan terhitung, CB akan terhitung, CA akan terhitung, dan kita sudah punya datanya. Jadi kita tidak perlu pusing lagi untuk menurunkan rumus yang untuk fasa gas dan di dalam reaktor batch. Yang kita gunakan hanyalah rumus dari reaktor tersebut, yaitu adalah DCA per D tau, DCA per D, DCA per, sebentar, ini, untuk, maaf, untuk batch, itu rumusnya kita langsung saja gunakan, yaitu D XA per DT, ini ada CA0, sama dengan RA. Kalau misalkan kita turunkan ini rumusnya, kita turunkan kembali, itu akan menjadi CA0 DXA. Ini kita pindahkan ke sini, dan RA ini akan pindah ke sini, per min RA, itu sama dengan DT. Kita integralkan ini semua, dan 0 sampai T. Yang kita butuhkan adalah waktu. Ini adalah T batch kita. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwa nanti si DXA per min RA ini nanti kan dari 0 sampai yang konversi kita inginkan 0,8. Nah, sehingga akan menjadi CA0. DXA per min RA sama dengan T batch kita. Ini 0 sampai 0,8. Nah, apa yang kita harus lakukan adalah mengalihkan nilai ini dengan ini. Yang kita tidak ketahui adalah yang kita tahu. Yang kita tahu dari persoalan itu adalah kita memiliki tabel yang berisi banyak data, yaitu RA-nya berapa dan XA-nya berapa. Makanya yang kita lakukan ini adalah kita menggunakan namanya metode integral yang trapesium. Bisa trapesium, bisa menggunakan Simpson. Nah, caranya bagaimana? Itu kita bisa melihat secara sekilas dari grafik berikut ini. Di mana grafik konversi 1 per min RA, kalau misalkan kita data yang tadi ya, data yang sebelumnya itu kita masukkan ke dalam grafik, itu akan membentuk kurva seperti ini. Nah, waktu yang dibutuhkan di dalam batch itu adalah waktu yang di bawah kurva ini sebenarnya. Oke. Nah, yang di bawah kurva ini itu kita harus hitung dengan cara ini, dengan cara bisa pakai metode trapesium, atau kalau misalnya di TRK itu kita bisa menggunakan namanya metode Simpson. Kita memakai metode trapesium itu lebih mudah. Gue akan langsung masuk nampilin tabel berikut. Di mana XA kita tahu, RA min RA-nya kita tahu. Nah, untuk bisa menemukan bagaimana cara mengkalikan ini, sebenarnya ini DXA per min RA itu sama dengan integral dari DXA kali 1 per min RA. Nah, ini yang kita perlu ketahui bahwa ini kita bisa mengkalikan ini, perubahan XA ini, dengan 1 per min RA. Jadi ini ada perubahan ini dan sini. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa kita perlu namanya data 1 per min RA-nya terlebih dahulu. Makanya nanti ini, kalau misalkan kalian bisa kerjakan ini di Excel, atau misalkan kalian perlu, karena kalian online ini, kalian bisa mengerjakan di Excel terlebih dahulu, tapi kalau tidak, kalian memang harus ngitung manual menggunakan kalkulator grafik. Kalkulator grafik itu memang ada caranya, itu ada yang mirip-mirip seperti Excel, tapi karena kalian mungkin akan melakukan UTS ini secara online, makanya kalian bisa menggunakan Excel. Kemudian masukkan saja, kita hitung 1 per min RA, di mana 1 per min RA ini jadi 1 per 8, 0,125, dan seterusnya. Kemudian, yang kita harus tahu atau
hati-hati adalah ini, CA0 ini. Kalian boleh memasukkan di sini, di dalam integral atau di luar integral. Kalau gua ini perhitungannya ini CA0 masuk ke dalam integral. Dimasuk ke dalam integral, nanti kita akan menemukan hasil berikut ini. Jadi CA0 dikali 1 min RA, di mana CA0 tadi diketahui adalah 10 molar. Nah, terus habis itu, kita menggunakan faktor trapesium. Itu 1, 2, 2, 2, 2, 1. Ini lebih mudah untuk diingat. Jadi kalau misalkan kalian tes secara offline, bisa menggunakan trapesium dengan cara ini, tapi kalau menggunakan metode Simpson itu akan lain ceritanya. Nah, kalau misalkan ini kita setelah itu kita kalikan ini dengan CA0 kali 1 min RA, akan didapatkan nilai seperti ini. Dan kita akan, kalau misalnya di Excel ini bisa langsung di drag atau di kalkulator grafik sebenarnya juga bisa di copy paste gitu, akan mendapatkan total dari total semuanya ini, kemudian harus dijumlahkan semuanya, akan mendapatkan sigma seperti ini. Nah, untuk mencari T-batch-nya, untuk mencari waktunya, ini itu waktu, bagaimana caranya? Kalau misalkan di trapesium, itu ini adalah DXA, sorry, maaf, bukan D, tapi kita menggunakan delta. Deltanya itu delta XA per 2 dikali dengan sigma si trapesiumnya. Di mana DXA-nya kita tahu bahwa delta XA-nya ini adalah 0,10 dan seterusnya. Makanya nanti akan kita temukan, tinggal hitung-hitung saja, akan didapatkan T-nya sama dengan 1,2289753 jam. Atau kita bulatkan saja, itu menjadi 1,23 jam. Dan ini adalah cara mengerjakan untuk nomor 2. Oke, kita langsung ke soal nomor 3. Itu langsung saja, tahun 2010 pabrik ini menambah produknya itu zat D. Zat D ini yang didapat dari reaksi autokatalitik, kita harus lihat ini adalah fasa gas. Di mana 2C plus 3D jadi 4D. Ini sudah terlihat jelas, ini adalah reaksi autokatalitik juga sudah disebutkan di soal dengan laju reaksi berikut ini. Reaksi ini dilangsungkan dalam rangkaian satu buah CSTR. Kita gambar CSTR dulu, kemudian diserikan dengan satu buah PFR. PFR kita seperti ini. Kemudian umpan yang masuk ke dalam rangkaian reaktor ini 10 liter per second, 10 liter per second, dan mengandung CC0 itu sama dengan 8 molar. CD0 sama dengan 1 molar. Senyawa C dan D telah berada dalam satu alirannya. Jika diinginkan konversi C 90%, ini di sini kita ingin konversi C sama dengan 90%, hitung volume masing-masing reaktor, VCSTR dan VPFR, yang paling minimum. Oke, pertama-tama yang kita tahu bahwa dari semua data ini, kita tahu CC0 8 molar, CD0 1 molar. Yang kita permasalahkan adalah di sini, dari persamaan reaksi ini, kita akan kesulitan di mana kita perlu mengetahui si CD-nya ini. Yang CD ini. Bagaimana cara mencari CD? Itu dengan cara seperti kita melakukan reaksi kayak dulu stoikiometri, 2C plus 3D jadi 4D. Kita perlu mengetahui hubungan antara CD dan CC-nya. Nah, kemudian yang bereaksi di sini ini akan yang bereaksi akan sama dengan yang akan bereaksi di sini yaitu adalah CC0 min CC. Kemudian ini kalau misalkan CC0 min CC, berarti kalau secara stoikiometri ini akan jadi 3/2 CC0 per CC. Dan ini akan menjadi 4/2 CC0 min CC. Nah, kita tahu bahwa ini akan, yang bagian sini itu akan berkurang, yang bagian kanan ini akan bertambah. Nah,
Untuk bisa mengetahui CD, oke, kan awalnya adalah CD0, ditambah 3/2 CC0 min CC, sorry, 4/2. Kenapa 4/2? Karena ditambah, dikurangi sama ini, karena katalitik. Ya, nah gitu. Maka kita tahu bahwa CD akan sama dengan CD0 ditambah setengah CC0 min CC. Ini kita sudah menemukan fungsi yang menggambarkan CD, fungsi dari CC. CD0 kan kita udah tahu dan CC0 udah kita tahu. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Kalau ini maaf banget karena panjang, jadi gua akan screenshot dari hasil perhitungan gua yang digunakan di Microsoft Whiteboard. Nah, kita mulai dari CSTR. CSTR ini kita ketahui kita punya rumus ini. Ini khusus untuk fasa gas, di mana bisa pakai yang atas atau kita bisa pakai yang bawah. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui bahwa karena gas ini kita perlu menghitung ini. Bagaimana cara menghitung suatu konsentrasi yang dipengaruhi akibat dia reaksinya itu adalah gas. Karena kalau misalkan gas, pasti volume akan berbeda, kemudian mol akan berbeda, akan berubah setiap dia bereaksi. Makanya nanti kita perlu rumus untuk menghitung CC ini, di mana CC sama dengan CC01 min X per 1 plus epsilon X, di mana epsilon ini gamma I. Kalau misalkan kita lihat, ini kita tulis lagi 2C plus 3D jadi 4D. Oke. 2C plus 3D jadi 4D. Kemudian kalau misalkan itu gamma I-nya itu totalnya. Berarti ini 4 dikurangi 3 kurang 2. Ini. Kemudian per min gamma C. Gamma C yang kita tahu bahwa ini. Dan nilainya dia itu adalah negatif. Ini maksudnya adalah menjadi prereaksi atau reaktan. Nah, dari sini kita kita tahu bahwa ini akan menjadi min 2. Kemudian gamma C0. C0 ya ini, bukan CO tapi C0. Di mana kita tahu bahwa dari umpan yang kita masukkan itu CC0 sama dengan 8 molar, CD0 sama dengan 1 molar. Maka nanti kita ketemu C totalnya adalah 9 molar. Makanya nanti ini Y, Y itu fraksi molar, makanya kita ketemukan ini 8/9. Dan kita selesaikan semuanya, maka kita ketemu sigma akan sama dengan min 8/18. Nah, dari sini kita akan gunakan CC ini untuk perhitungan selanjutnya. Kita akan memakai rumus yang ini. Mengapa pakai rumus yang ini? Karena lebih mudah. Karena masih ada FC0. Kalau misalnya min FC ini kita karena kan kita tidak tahu CC-nya, makanya lebih baik kita memakai rumus yang ini saja. Sorry, ini adalah XCSTR. Kita akan langsung masukkan saja seperti ini, di mana X, CSTR dikali Q0, dikali CC0, dikurangi 0,1 kali CC CD CSTR sama dengan 0. Kita turunkan kembali, kita masukkan semua data-datanya. Q0 kita tahu 10, CC0 kita tahu 8, kita tahu ini 0,1, CC yang tadi kita telah turunkan itu, turunkan di sini, di atas ini. Nah, ini akan dimasukkan CC-nya CC08, ini CC0, ini 1 min X, 1 per ini X sigmanya, dikali CD. CD kita sudah turunkan di slide sebelumnya, itu sama dengan CD0 plus setengah CC0 min CC. Kemudian dikali VCSTR sama dengan 0. Kemudian 80 XCSTR itu min, ini kita hitung ulang semuanya sampai rapih. Kemudian ini akan sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita masukkan angka-angka CD0 kan kita sudah tahu 1, kemudian CC0 tadi udah tahu 8, dan sebagainya. Kemudian kita selesaikan sampai kita menemukan persamaan di bawah ini. Jika ada kesalahan,
bisa nanti tanya ke gua aja. Kalau gua ini menemukan volume CSTR ini sama dengan 80x CSTR dan seterusnya. Ini akan menjadi persamaan CSTR kita. Kemudian, setelah itu kita akan menurunkan rumus PFR-nya kita. PFR, di mana kita tahu bahwa rumus PFR adalah DFC per dV sama dengan RC. Kenapa? Kalau PFR ini pada dasarnya adalah mol ini akan berubah sepanjang volume reaktor. Maksudnya adalah karena semakin panjang, karena semakin jauh volume reaktor, maka konversi akan menjadi lebih gede. Nah, kemudian kita melakukan integrasi, di mana RC-nya ini pindah ke sini, dV-nya pindah ke sini. Makanya jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita menemukan rumus VPFR sama dengan DFC per RC. Dan kita perlu pengembangan lagi, di mana FC-nya ini sebenarnya adalah FC1, 1 min X PFR. Kenapa FC1? Karena dari sini, dari CSTR ini, kemudian masuk ke PFR, awalnya ini adalah FC0, dan ini harus FC1. Dan ini akan menjadi FC2, atau yang kita sebut dengan konversinya berapa? Nah, untuk bisa menemukan ini FC, kita anggap ini FC2. Ini FC-nya ini akan menjadi seperti ini. Nah, terus habis itu setelah ini FC1 perlu dicari lagi. Bagaimana caranya? Adalah dengan mengkalikan dengan cara menghubungkannya dengan C awal yang ini. C awalnya itu adalah FC0 1 min X CSTR, karena kita ingin tahu jumlah FC1 yang yang dihasilkan dari reaksi di dalam CSTR. Makanya FC1 ini akan dikembangkan menjadi seperti ini. Nah, untuk XPFR, di XPFR ini kita tahu bahwa di dalam soal itu inginnya adalah 0,8 sekitar 0,9. Makanya kita akan masukkan 0,9 di dalam perhitungan kita. Makanya akan dihasilkan persamaan FC itu sama dengan 8 kali 1 min X CSTR. Setelah itu, kita masukkan ulang ke rumus yang ini. Kita tulis ulang saja, DFC per RC. FC kita tahu akan rumusnya seperti berikut. Ya, ini kita langsung masukkan saja, 8 min 8 X CSTR. Kemudian, dari sini kita lanjutin, karena RC-nya ini adalah min 0,1 CCCD, makanya ini nanti kita perlu masukkan ini semua data ini. Dan jangan lupa bahwa nanti untuk masuk ke CCCD yang perhitungan ini, kita harus memakai bukan CC0 lagi, melainkan CC1, karena ini akan dihitung di dalam PFR. Oke, dan CD-nya juga perlu dihitung dari CD1, bukan dari CD0 lagi. Setelah itu, dikembangkan, rumusnya ini kurang garis sampai sejauh itu. Memang ini untuk persoalan ini memang cukup kompleks karena kita perlu menurunkan akibat adanya fasa gas. Nah, kemudian setelah itu kita sudah mendapatkan rumus seperti ini, kita selesaikan seperti ini, akan menjadi seperti ini. Sudah seperti ini, kita perlu menyelesaikan sampai serapih mungkin. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ini kita tahu bahwa ini merupakan variabel-variabel yang bisa dimisalkan. 1 min X CSTR, ini. Itu semua itu bisa divariabelkan pemisalan, biar mempermudah cara penglihatan kita dalam soal ini. Karena memang terlihat kompleks, tapi sebenarnya ini bisa dikerjakan. Nah, misalkan saja seperti ini. Misalkan 1 min X CSTR itu sama dengan B. Nah, dari sini kita dapat tahu
dapat diketahui bahwa ini akan menjadi seperti ini persamaannya. Akan menjadi lebih sederhana untuk diintegral, atau kalian mungkin akan memasukkan di dalam online calculator, atau kalian bisa mengintegralkan sendiri juga bisa. Kemudian ini akan dihasilkan, kalau misalnya kita sederhanakan lagi, itu akan menghasilkan seperti ini. Menurut menurut dari hasil integral, itu didapatkan bahwa integral dari ini itu adalah ini. Nah, dari integral ini, maka kita bisa menyederhanakan sampai sederhana mungkin, akan kita dapatkan persamaan ini. Mungkin, maaf, cukup tulisannya cukup kurang rapih, itu jadi akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian ini adalah VPFR kita. Setelah itu, karena kita sudah mengetahui VCSTR, itu persamaannya apa, kemudian VPFR, itu persamaannya juga apa, makanya kita perlu menjumlahkannya ini, V total sama dengan VCSTR plus VPFR. Karena di soal itu diminta adalah optimum, maka yang kita harus lakukan adalah menurunkan rumus semua ini, V total ini, dengan dxCSTR, itu sama dengan 0. Kita tahu bahwa di kalkulus, ingin mengetahui nilai optimum dari suatu fungsi, kita perlu menurunkan satu kali dari persamaan V ini. Misal persamaan X, satu persamaan V. Nah, jika kalau misalnya kalian turunkan, ini kalau misalkan kalian turunkan, kalian akan mendapatkan suatu persamaan kembali, itu akan disama dengan 0, akan ditemukan XCSTR akan sama dengan berapa. Dengan XCSTR ini, karena kalian sudah menemukan XCSTR ini, kalian bisa menemukan VCSTR dan VPFR. Ini maaf juga, kalau misalkan gue ini belum menghitung secara keseluruhan, tapi kalian bisa menghitungnya secara langsung. Karena sekarang intinya adalah V total ini, kalian harus turunkan terhadap XCSTR, yang rumusnya panjang banget itu, sama kemudian setelah itu sama dengan 0. Kalau misalkan kalian pakai kalkulator grafik itu dia bisa menggunakan solver, namanya solver. Solver ini akan menghitung XCSTR sampai keadaannya itu akan sama dengan 0, maka kita akan menemukan XCSTR-nya berapa. Kalau misalnya XCSTR-nya minus itu salah, tapi kalau misalnya positif itu benar. Jadi intinya adalah kita harus, kalau misalnya melihat dari soal ini, kita harus menyatukan semua variabel di dalam semua variabel yang dimunculin, misal CD, CC, dan seterusnya, itu akan dijadikan dalam satu variabel yang mudah untuk kita hitung. Ini dalam tanda kutip mudah untuk kita hitung. Misal dengan XCSTR atau XPFR, itu tergantung dengan soal yang diberikan. Jadi perlu dilihat yang lebih reliable, yang lebih layak untuk disusun persamaannya itu adalah bagaimana. Itu perlu dipikirkan lebih lanjut. Tapi kalau untuk hal ini kita bisa menghitung dengan cara XCSTR ini, dengan variabel XCSTR yang diturunkan. Ini gua akan memberikan jawabannya mungkin minggu depan kalau keburu, tapi secara umum cara kalian untuk mengerjakan soal ini adalah seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ini adalah soal terakhir. Zat X diperoleh dari reaksi kesetimbangan orde 1 fasa cair. K sama dengan K ini kesetimbangan ya, fasa cair. Reaksi ini bersifat eksotermal sehingga supaya efisien, diinginkan prosesnya sebisa mungkin mengikuti optimum temperature progression, OTP. Ini juga cukup penting. Proses OTP ini didekati dengan menyusun 3 buah PFR adiabatik plus intercooler. Nah, dapat dilihat dari gambar berikut ini. Kemudian, umpan masuk ke dalam sistem reaktor adalah senyawa K. Dengan CK0 sama dengan 10 molar, dan FK0 sama dengan 400 mol per, kalau yang gua pikir ini bukan per mol, tapi ini adalah per menit.
karena FK0 ini adalah laju alir mol. Oke, jika CP sistem reaksi sama dengan 0,35 Joule per mol derajat Celcius dan delta HR sama dengan 15 Joule per mol, serta diinginkan konversi K ini 85%, tentukan yang pertama dulu ya. A. Suhu masukkan sistem reaktor. Karena kita mau mengikuti optimum temperature progression, kita perlu yang namanya grafik ini, grafik tentang equilibrium dan konversi temperatur dan konversi. Di mana OTP ini, garis OTP itu adalah yang warna ungu ini yang mungkin kalian bisa lihat. Nah, setelah itu bagaimana cara menggunakannya? Kita melihat yang soal nomor A terlebih dahulu. Yang A ini caranya adalah kita tahu untuk ini kan reaktor adiabatik. Adiabatik. Di mana Q-nya itu sama dengan 0. Di kelas itu mungkin sudah diberitahukan bahwa langsung saja, di mana reaktor adiabatik itu Q sama dengan 0, kita jadi bisa pakai persamaan grafik ini. Nah, dari soal itu adalah kita lihat dari PFR1 saja dulu. Mengapa kita lihat dari PFR1? Itu untuk mengetahui ini, suhu masukan sistem reaktor. Nah, untuk mengetahui suhu masukan sistem reaktor, karena kan awalnya ini adalah 95 derajat. 95 derajat itu adalah yang ini. Nah, ini dia. Yang dititikin warna merah. Kalau misalkan mau mengikuti optimum temperature progression. Nah, kalau misalnya 95 derajat di sini, maka kita dari grafik ini kita bisa mengetahui data konversi ini. Yang di garis merah ini, yaitu 0,25. Itu untuk XPFR1. Maka XPFR1 itu sama dengan 0,25. Nah, karena kita sudah tahu data ini, maka kita bisa menghitung suhu masukan reaktornya. Di mana kalau mungkin di kelas sudah dikasih tahu XPFR atau X atau yang kita samakan di sini adalah XK itu sama dengan CP kali delta T per min delta H. Nah, makanya nanti XK-nya kita udah tahu ini 0,25 sama dengan CP. Dari soal itu CP-nya adalah 0,35 dikali delta T. Delta T itu adalah suhu awalnya dia, suhu akhir itu 95 dikurangi dengan suhu awal itu adalah T0 per min delta HR. Yang kita tahu bahwa ini adalah min 15. Makanya akan ketemu T0 sama dengan T0-nya itu setelah dihitung-hitung sama dengan 84,29 derajat Celcius. Ini adalah jawaban kalian. Berarti kalau misalkan kita gambar garis seperti ini, kita 84,29 itu mungkin di sekitar sini. Dikira-kira akan di sini. Nah, selanjutnya itu adalah yang B. Yang B. Volume masing-masing PFR. Gunakan metode Tappesian dan delta X sama dengan 0,05. Gua akan jelasin dulu apa bedanya kalau PFR dan CSTR. Kalau PFR ini, PFR kan sepanjang reaktor dia akan berubah konversinya. Tapi kalau CSTR, itu kayak kalau misalnya di pemodelan proses itu dia perfect mixing. Jadi masuk, setelah si bahan-bahannya masuk, langsung konversinya berubah. Nanti X-nya ke sini. Jadi makanya, dan T-nya pun juga akan langsung berubah. Misal dari 30 jadi 50. Tapi kalau misalnya di PFR, itu beda ceritanya. Misal masuk 30, ini keluar 50. Tapi sepanjang PFR itu akan memiliki gradien temperatur yang berbeda-beda. Misal di sini 35, di sini 40, di sini 45, dan seterusnya sampai 50 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan PFR seperti itu,
Bahkan konversi di sepanjang PFR itu akan beda. Misal di sini, misal ini konversi masih 0, di sini 0,1, 0,2, di sini 0,23, dan kita dan seterusnya gitu. Misal sampai ujung-ujungnya 0,85 gitu. Nah, kita harus mengetahui bahwa ini tuh prinsipnya tuh beda. Kalau CSTR, kemungkinan dia akan langsung pakai garis lurus seperti ini. Oke, itu kalau CSTR. Tapi kalau misalnya PFR itu kita tidak bisa seperti itu. Makanya, oke, makanya nanti kita perlu yang namanya garis ini, garis adiabatik. Nanti kita tarik ini dari 84 menjadi 95. Ini harusnya garis lurus ya. Jadi ini mungkin kira-kira seperti itu dulu. Nah, oke. Nah, habis itu kita perlu menghitung yang namanya ini. Melihat data yang seperti ini. 70, 83, 56, dan seterusnya. Nah, dari keluaran PFR1, kita tahu bahwa ini didinginkan menjadi 70 derajat Celcius. Kalau misalnya ditentukan 70 derajat Celcius, maka kita akan tarik ini secara garis lurus ke sini. Oke? Nah, kita temu di sini 70 derajat. Kemudian, setelah itu akan dipanaskan lagi sampai 83 derajat. 83 derajat itu mungkin gua kira-kira di sini sampai titik ini, karena kita ingin mengikuti optimum temperature progression. Kita tarik ini. Nah, kita akan mendapatkan ini belum ditulis, ini PFR1. Ini PFR2. Oke. Nah, kemudian setelah itu dari ini intercooler 1. Nah, kemudian ini akan didinginkan kembali menjadi 56 derajat Celcius. 56 derajat Celcius mungkin kira-kira di sini. Kira-kira di sini, kemudian kita akan tarik sekitar ini lah. Oke, sini. Nah, ini garis lurus ya. Karena tidak ada perubahan konversi pada saat di intercooling. Kita anggap asumsinya seperti itu. Ini sorry. Ini adalah intercooler lagi. Yang terakhir adalah dari 56 ini kemudian akan dinaikkan menjadi 65 derajat. 65 derajat itu yang ini. Tapi yang kita inginkan adalah konversi sebesar 85%. Kita tahu bahwa 85% itu ini 85% ini. Oke. Kemudian ini 65 derajat Celcius. Jadi kita tarik ke atas. Titiknya di sini, benar. Dan kita tarik lagi nih. Cus gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Oke. Jadi kita udah tahu ini adalah PFR3. Nah, dari sini untuk mengerjakan soal PFR, kita tahu bahwa PFR itu memiliki rumus berikut ini. PFR. Kalau PFR itu kita tahu bahwa rumusnya adalah DCA per detail, atau sekarang kita ini adalah DCK per detail. Itu sama dengan RA. Nah, kita ubah-ubah, kemudian akan menjadi CK0. Ini DX. DXK
per D tau dengan RA, sorry ini min. Oh, ini K, sorry. Ini K. Makanya nanti ini bagaimana caranya nanti ujung-ujungnya kita pindahin ke sini, ini pindahin ke sini, maka nanti D tau sama dengan CK0 ya CK0 kali DXK per D tau. Sorry ya kalau misalnya ini ketutupan. Ini kita integral. Oh ini, sorry ini RA. Nah, kemudian setelah itu T tau-nya ini kita akan integral, maka kita ketemu tau sama dengan CK0 DXK per min RA. Ini adalah rumus PFR kalian. Ini kita akan mencari waktu tinggal terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu ini, rumus ini, maka yang kita harus lakukan adalah bagaimana cara CK0 sudah tahu. Bagaimana cara menyelesaikan ini sama dengan kayak nomor 1, di mana perlu ada datanya XK sepanjang kolom, sepanjang PFR, dan RA-nya. Oke, akan gua contohin dulu untuk yang PFR 1. Gua langsung tunjukin tabelnya. Nah, yang disuruh adalah trapesium dengan dengan jarak XK-nya itu adalah 0,05. Nah, dari sini ini akan diketahui di yang ini kita atur sendiri, pokoknya jaraknya 0,05. Kemudian ini min RK. Bagaimana cara mencari min RK? Min RK ini kita cari dari grafik sebelumnya. Oke, gue contohin, ini misal 0. Misalkan dikonversi 0, kita tahu bahwa ini yang garis-garis melengkung ini, melengkung, dan seterusnya itu adalah RA kalian. Ini RA kalian ini. Nah, contohin saja ini yang di 0 konversinya 0, ini antara di 2 dan 3. 2 mol per liter menit, dan 3 mol per liter menit. Nah, kalian bisa menggunakan interpolasi, tapi kalau gue dikira-kira itu kita bisa menemukan bahwa si RK-nya ini sebenarnya adalah, kalau dari grafik, ini adalah 2,1. Oke, nah permasalahannya adalah di grafik ini, yang kita tahu bahwa kalian harus lihat ini, informasi ini. Times-nya memang di dalam menit, oke. Nah, terus habis itu CA0-nya untuk grafik ini adalah 1 mol per liter. Sehingga kalau misalnya kalian memiliki CA0 atau CK0 bukan 1, maka kalian harus kali semua. Misal, yang tadi dicontohin, itu 2,1. Nah, karena CK0 kalian 10, kalian harus kaliin 10, maka akan mendapatkan 21. Kemudian, gua contohin lagi untuk yang 0,1. Untuk 0,1, kita tarik garis ke sini, kemudian ini ada garis PFR kalian, gitu ya. Nah, ya mungkin kalian garis lurus gitu ya, makanya kalian bisa kepotong. Nah, ini kita titikin dulu, itu kita akan mengetahui area ini. Kalau gua kira-kira itu sekitar 2,4. Makanya ini 2,4. Jangan lupa dikali 10 sama dengan 24. Nah, ini kemudian karena kerjanya mirip dengan yang tadi, karena kita perlu menghitung yang DXK ini, yang DXK per min RA. 1 per min RA. Kita perlu membagi 1 per min RK ini. Makanya kita akan mendapatkan angka semua ini. Kemudian kita menggunakan metode trapesium, karena di soal perlu menggunakan trapesium, itu akan menjadi 1,2221, kemudian kita perlu kalikan ini semua. Nah, setelah itu PFR1, PFR2, PFR3 itu akan sama cara kerjanya. Kemudian dari hasil ini kita perlu menjumlahkan semua ini, yaitu 0,466264, 1,289, dan 11,53. Kita sudah menjumlahkan ini semua.
Kemudian kita selesaikan ini. Jenis PFR-nya 1, 2, 3, karena kita punya 3 PFR. Sigmanya adalah ini. Yang kita temukan adalah tau, karena dari rumus yang tadi, tau sama dengan CK0, CK0 kali DXK per min RK. Kita sudah tahu data ini dari sigma ini, kita sudah tahu data ini. Kemudian, ini sudah, maaf, ini sudah semua data ini sebenarnya sudah dikali dengan CK0-nya kalian. Oke, CK0-nya kalian ini udah menyatu lah semua gitu ya. Apa namanya, CK0-nya masuk ke dalam integralnya. Makanya kita dapat totalnya seperti ini. Nah, kemudian taunya, cara mencari taunya itu adalah dengan cara seperti yang tadi, dxk per 2 kali sigmanya. Itu sama dengan berapa? Itu akan dihasilkan seperti ini. Untuk mencari volumenya, karena kalian yang disuruh adalah mencari volume si reaktornya, maka caranya adalah tau. Kita tahu bahwa tau selalu harus diingat bahwa tau sama dengan V per Q. Maka dapat diketahui bahwa V per Q itu sama dengan, maka V-nya dan Q-nya itu dapat dari mana? Q-nya itu dapat dari soal. Dari soal itu dikasih tahu bahwa mana Q? CK0 10 molar dan FK0 400 mol per menit. Maka Q-nya adalah 400 mol per menit per 10. Molar itu adalah liter per mol. Mol per liter. Mol per liter. Maka ini bisa coret, akan dihasilkan 40 liter per menit. Sehingga dari semua data ini, maka kita akan mengetahui volume tiap reaktor. Volume 1, 2, dan 3. Oke, baik. Itu saja dari gua. Kalau misalkan ada angka-angka yang salah atau cara-cara yang salah, itu mohon maaf. Dan kalau misalkan kalian bisa diskusi juga dengan gua. Dan mungkin kalian juga harus mengecek-ngecek angka-angka yang di dalam perhitungan tadi. Dan cara-caranya untuk cara-cara mengerjakan TRK itu seperti itu. Mungkin kalau secara angka mungkin kita bisa beda gitu secara hasilnya, tapi kalau dasar-dasarnya itu perlu diperhatikan untuk bisa menyelesaikan persoalan di TRK. Oke, kalau begitu saja. Thank you, dan sekali lagi sorry kalau misalkan gua ada salah. Makasih semua.